Itulah kakek-kakek yang pakai bawa tongkat. yang pakai tongkat. Ternyata dilihat-lihat itu almarhum bapak gitu. Almarhum bapak kok ada di sini? Anaknya ya walaupun Sudah almarhum, tapi kan beliau masih bisa melihat kita, dan itu pun memang sebetulnya tuh lebih ke jin korinnya gitu ya. Tapi kalau selama itu positif, kenapa enggak gitu loh saudari, kita ikutin petunjuknya untuk Teh Sundari suruh pulang ke Bandung lagi, dan mungkin setelah Teh Sundari benar-benar pulang ke Bandung, yang sakit itu semua hilang. Seperti itu kan ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Channel Variety Channel. Episode kali ini seperti biasanya saya mengundang narasumber yang mengalami cerita misteri lah, hal-hal yang janggal lah, atau apalah itu bentuknya. Tanpa berlama-lama lagi, kita kuak nih ceritanya narasumber. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, and comment. Tekan tombol loncengnya untuk berkembangnya channel ini. Oke Baraya, kita langsung saja ke narasumber. Halo Teh Sundari, selamat malam. Apa kabarnya nih malam hari ini? Malam juga, Kang Beno. Gimana Kang Beno sehat hari ini? Alhamdulillah lagi dikasih sehat Teh Sundari. Oke Teh Sundari, mungkin saya sengaja undang di sini. Mungkin Teh Sundari punya pengalaman atau hal janggal seperti apa nih? Monggo diceritakan. Ya, aku punya pengalaman dengan kejadian yang tahun 95 gitu ya. Udah lumayan lama juga ya tahun 95. Betul. Lama. Suatu itu aku datang ke daerah Bangka, mengunjungi saudara gitu. Mengunjungi saudara. Setelah malam hari itu, setelah malam hari aku tidur di belakang kamarnya. Udah gitu, jam 9 malam. Kok ada apa ya, suara-suara aneh juga itu. Masih siang kan padahal? Ya, jam 9 itu bisa dikategorikan masih siang lah ya. Nah, aku nggak bisa tidur gitu. Nah, aku merem-merem gitu. Pas jam 12, tepat jam 12, ada suara di atas genteng gitu. Suaranya seperti yang gitu. Suara desis atau suara seperti apa? Kayak yang ngegeser gitu. Geser. Jadi aku lama-lama denger ya itu kayaknya suara ular. Waktu kejadian itu aku juga sampai merinding. Nah, aku udahlah tidurlah saat itu. Saat itu tidur. Tapi penasaran siangnya gitu ya. Aku tengok gitu siangnya. Kok
gentengnya ternyata di bawah kamar saya gitu. Ternyata gentengnya itu di bawah, pas banget. Ya. Aku curiga nih ya. Nah, dalam malam kedua kejadian sama itu seperti itu. Sama. Kejadian sama itu suara bunyi desis ular itu atau gimana? Kejadian sama terjadi jam 9, terus berbedanya suara jam 12. Oke. Berbedanya suara itu suara kereta kencana justru. Itu terdengarnya di mana? Masih sama di atas genteng kah atau di? Bukan, itu bukan. Itu ada di kamar samping. Bunyi suara kereta kencana itu. Iya, betul. Aku jadi bingung gitu, kebingungan, karena takut gimana gitu ini, kenapa banyak suara-suara gitu ya. Itu bisa tahu Teh Sundari suara kereta kencana apa terdengar suara kudanya atau suara rodanya atau mungkin ada suara pecutan dari sais pedatinya atau gimana itu sampai itu Teh Sundari tahu bahwa itu tuh suara kereta kencana. Suara itunya apa? Apa terdengar suara? Oh, dari. Jadi kencing gini apa? Dari bunyi rodanya ya. Gitu. Ada apa? Kereta kencana yang lagi jalan gitu. Oke, paham. Saya juga nggak ngerti sih. Pasti. Nggak ngerti itu saat kejadian itu. Nah, aku bingung. Padahal waktu itu aku lagi sakit. Pas datang gitu kan, pas keluar siangnya, malamnya juga kan sakit aku. Setelah kejadian malam pertama terdengar bunyi ular itu, besoknya sakit. Sakit apa tuh? Badan lemas kah atau pusing kah atau apa tuh? Aku nggak tahu sakit apa yang dirasain, yang jadi sakitnya kayak yang hilang ingatan gitu. Ini di mana gitu, ini di mana. Nah, aku teriak-teriak gitu ya, teriak-teriak histeris gitu, memanggil saudaraku yang ada di rumah. Ternyata saudaraku datang, kok dangdanannya beda lagi. Kok beda banget dangdanannya ya. Aku juga bengong, tambah aku apa ya, sesat gitu ya, tersesat apa lah ini. Kok dangdanannya seperti ini gitu, kayak yang penari itu. Jadi pakai maksudnya saudara Teh samping. Sundari itu pakaiannya beda kayak Adat, seorang penari. Penari adat yang zaman dulu. Tapi Teh Sundari lihat nggak mukanya itu muka saudara Teh Sundari? Lihat. Jadi itu mukanya saudara, cuman penampilannya itu yang berbeda. Aku anehnya kok gitu, aneh sekali, karena kan ini sejarah saya mungkin ya kalau dibilangin gitu, karena udah lama gitu kan, tahun 95 itu. Nah, kenapa katanya kamu teriak-teriak malah gitu negurnya. Itu bilang gitu. Aku sampai bingung, sampai menangis, menatap gitu. Kenapa katanya? Sambil melotot gitu. Itu mata melotot itu beda lah. Kayak marah gitu ya? Enggak, kayak gitu. Kayak lain aja. Kayak lain gitu matanya. Aku juga sampai ketakutan. Ketakutan.
aku terpaksa ngomong, aku sakit gitu kan. 3 kali lah aku bilang seperti itu. Ya nggak peduli kayaknya terhadap aku. Ke dokter saja sambil membalikan badannya gitu. Sambil balik badan langsung pergi. Ah. Tapi sebelumnya bilang ke dokter saja gitu. Gitu. Datanglah pembantu yang laki-laki, supirnya. Langsung aku dibawa ke dokter. Ternyata kata dokter nggak ada penyakit apapun. Oh, hasil diagnosa dokter bilang bahwa tes Sundari itu tidak sakit apa-apa. Tidak. Aneh juga kan. Padahal sebenarnya tes Sundari itu merasakan sakit gitu ya padahal. Iya. Tapi dokter mengatakan bahwa tes Sundari itu baik-baik saja. Betul. Janggal juga ya, aneh juga gitu. Iya, aneh banget ini. Wah, makanya sampai sekarang aku ingat banget itu kejadiannya. Nah, setelah pulang dari dokter, kan sore tuh, jadi udah malam lagi gitu kan? Iya. Aduh, aku bingung kalau udah malam tuh. Pasti ini ada kejadian lagi gitu kan? Nah, ternyata iya. Ini mau malam lagi kata aku kan gitu. Tiba-tiba aku udah minum obat vitamin dari dokter. Aku tuh tiduran sambil badannya ke pinggir gitu kan. Nyamping. Nah, kayak ada suara-suara ombak gitu. Dari mana ya? Padahal jauh dari laut ya. Iya betul. Tapi tes Sundari mendengar ada kayak ombak gitu, suara ombak. Iya, kedengaran suara ombak kan jauh dari laut. Iya. Gitu. Dalam perjalanan pun nggak lihat laut kan. Gitu. Wah, merem nggak beberapa detik gitu. Pas aku gini lihat mata langsung dimelekin, muncullah kakek-kakek yang pakai bawa tongkat. Yang pakai tongkat gitu. Ternyata dilihat-lihat itu almarhum bapak gitu. Almarhum bapak kok ada di sini kan? Jadi suara ombak itu di belakang bapakku. Jadi bapakku sambil pakai tongkat tuh ini lautan yang ada ombaknya gitu, kelihatan Sama kasar. Oke. Lah, bapak gitu kan? Ya. Kalau dulu kan bilangnya Abi gitu kan. Abi gitu. Abi, aku mau pulang, Bi. Pulang katanya. Dia seperti itu. Beliau bilangnya seperti itu ke Teh Sundari. Seolah-olah menyarankan suruh pulang, jangan di sini. Ya. Gitu ya. Pulang katanya. Aku nggak sadar meneteskan air mata. Karena kejadian itu inget sama abiku gitu ya. Makanya sekarang baru aku ceritain Kang Beno. Ya, begitu. Akhirnya aku pulang juga ke Bandung. Begitu Kang Beno. Setelah mendengar cerita dari Teh Sundari, mungkin maaf aja ya sebelumnya Teh Sundari, mungkin beliau almarhum
itu kasihan ya Sundari, jauh-jauh ya dari Bandung datang ke Bangka hanya untuk sakit. Bisa jadi. Mungkin beliau kasihan ya lihat anaknya ya, walaupun sudah almarhum, tapi kan beliau masih bisa melihat kita, dan itu pun memang sebetulnya tuh lebih ke jin korinnya gitu ya. Tapi kalau selama itu positif, kenapa enggak gitu loh Sundari, kita ikutin petunjuknya untuk Teh Sundari suruh pulang ke Bandung lagi, dan mungkin setelah Teh Sundari benar-benar pulang ke Bandung, yang sakit itu semua hilang. Seperti itu kan ya. Begitu Teh Sundari pulang ke Bandung, yang kemarin di Bangka merasa sakit ini, sakit itu, bahkan waktu itu aku pulang ke Bandung tuh badanku nggak apa-apa, langsung sakit. Itu kan waktu di Bangka kan berasa sakit atau ya. Gimana ya, nah, itu ya tadi. segitulah waktu kejadian tahun 95 Sundari. Ya oke. Teh Sundari makasih banyak ya. Maksudnya ya itu tadi, aku cuma menarik benang merahnya. Kalau memang intinya hanya sekedar untuk membantu mungkin ya, apapun lah dan siapapun itu, tapi perwujudannya itu almarhum Bapak Teh Sundari. Betul. Ya itu tadi, kita ambil positifnya saja. Itu mungkin beliau ini hanya untuk membantu, terutama Bapak membantu Teh Sundari ya. Sehingga mungkin kalau Teh Sundari berlama-lama di situ, makin hari semakin parah sakitnya atau bagaimana kan. Dan mungkin kebetulan juga Teh Sundari mengikuti perintah beliau ya. Sehingga alhamdulillahnya begitu nyampe di Bandung, ternyata memang Teh Sundari itu nggak sakit apa-apa sebenarnya. Betul. Oke Teh Sundari. Nah, Barayati Channel untuk menyikapinya cerita ini, saya kembalikan lagi ke Baraya sendiri, dengan keyakinan dan kepercayaan Baraya masing-masing. Oke, Barayati Channel, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.